selamat pagi anak-anak. Ya, kita kembali pada pagi hari ini untuk menerima pembelajaran seperti biasa. Namun sebelum itu, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami. Berkat-Mu yang selalu melimpah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati hari-hari kami sampai dengan detik ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu Tuhan dapat terserap dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Sedialah berkorban untuk sahabat. Terambil dari Yohanes 15 ayat ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berbicara tentang persahabatan, ada 3 kata yang saling berkaitan, yaitu akrab, karib, dan kerabat. Siapa sih di antara kita yang gak punya sahabat? Pasti punya dong ya. Mau 1 atau 2 orang, kita pasti punya sahabat yang dekat sekali dengan kita. Nah, ketiga kata tadi menunjukkan kualitas suatu hubungan persahabatan. Akan tetapi yang menarik, masih ada 1 kata lagi yang akar katanya sama dengan ketiga kata tersebut. Kata tersebut adalah korban. Baik dari kata akrab, karib, kerabat maupun korban memiliki 3 huruf konsonan yang sama, yaitu K, R, dan B. Sederhananya, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam relasi persahabatan selalu ada unsur pengorbanan yang perlu dilakukan. Menjadi sebuah bentuk kewajaran bahwa di setiap hubungan pasti memerlukan sebuah pengorbanan. Seperti saat Yesus menganggap para muridnya sebagai sahabat. Kata-kata Yesus ini bukan hanya sekedar pidato atau kata-kata motivasi bagi para murid. Yesus mengatakan hal tersebut setelah peristiwa Yesus membasuh kaki para murid. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki seharusnya dilakukan oleh orang yang berstatus lebih rendah kepada orang yang berstatus lebih tinggi. Dalam hal ini, seharusnya para muridlah yang melakukannya, bukan Yesus. Nah, disinilah kita melihat dimensi pengorbanan, yaitu kerelaan Yesus dalam melayani. Namun lebih dari itu, pengorbanan Yesus tampak nyata lewat kematiannya di kayu salib untuk para sahabatnya. Itulah makna persahabatan sejati yang Yesus teladankan bagi para muridnya, juga bagi kita saat ini. Jadi anak-anak, dalam sebuah hubungan persahabatan, itu tidak akan berjalan baik tanpa sebuah pengorbanan. Jadi, akrab saja atau karib saja atau kerabat saja tidak akan cukup tanpa sebuah pengorbanan. Jadi pengorbanan adalah sebuah hal yang harus dilakukan untuk dapat mempererat suatu hubungan, termasuk hubungan persahabatan. Nah, sekarang juga kita tahu bahwa sahabat bukanlah seseorang yang sembarangan. Kita dapat katakan seperti itu karena menjadi sahabat itu tidak mudah. Karena untuk menjadi sahabat kita perlu berkorban. Kita perlu meluangkan waktu, perasaan, tenaga, hati untuk mendengarkan, bahkan mungkin uang kita hanya untuk kepentingan sahabat kita. Jangan salah, pengorbanan itu bukan hanya tentang waktu saja, atau tentang uang saja, atau bahkan tentang perasaan saja, tapi banyak hal atau bahkan menyangkut di setiap hal dalam kehidupan kita. Namun setepatnya itulah dimensi utama dari persahabatan, yaitu pengorbanan. Karena dengan berkorban kita sebenarnya sedang meneladani Yesus. Bagaimana Yesus berkorban untuk para sahabatnya, di mana Yesus berkorban untuk kita. Maka dalam hal ini bisa dikatakan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib menandakan bahwa kita adalah sahabat Yesus, di mana ketika kita menjadi sahabat Yesus, kita pun harus berkorban untuk Yesus. Jadi, jangan pernah ragu untuk berkorban demi sahabat-sahabatmu. Meski berat dan sulit, tapi kalian harus percaya bahwa kelak kalian akan mengerti makna kasih yang sejati seperti yang diteladankan Yesus bagi kita semua.
Karena Yesus berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan pagi ini anak-anak, sangat singkat tapi diharapkan renungan pada pagi hari ini dapat mengena di hati anak-anak sekalian, di mana kita semua pasti memiliki seorang sahabat yang berarti bagi kita. Jadi kita harus mau berkorban untuk hubungan persahabatan kita, sehingga persahabatan tersebut menjadi awet dan tahan lama, sampai bahkan kita nenek-nenek dan kakek-kakek kita tetap bersahabat. Demikian, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap renungan firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami pagi ini Tuhan. Singkat renungan yang kami dengarkan, tapi Tuhan kami yakin dan percaya apa yang Kau katakan kepada kami Tuhan, itu merupakan suatu tuntunan hidup bagi kami, di mana kami harus menjadi seorang sahabat yang dapat mengorbankan apa yang kami miliki Tuhan. Seperti Kau yang telah mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk sahabat-sahabat-Mu dan untuk kami Tuhan. Dan dari situlah kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami adalah sahabat-Mu Tuhan. Begitu juga berikanlah kami kemampuan Tuhan untuk kami dapat berkorban Tuhan, untuk kami dapat menjadi sahabat-Mu Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau bukakan pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga apa yang Bapak Ibu Guru ajarkan kepada kami dapat menjadikan kehidupan kami lebih baik Tuhan, dan dapat memberikan masa depan yang cerah bagi kehidupan kami. Berkati juga Bapak Ibu Guru Tuhan yang memberikan pembelajaran kepada kami, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu, Kau memberikan kesabaran Tuhan bagi mereka dalam membimbing para peserta didik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan memberkati.